Kalau sekarang kamu adalah seorang karyawan dengan gaji UMR 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau bahkan pengangguran sekalian, nggak punya income sama sekali, tapi kamu punya impian, suatu hari kamu ingin punya 1 miliar di rekeningmu, ingin punya uang 1 miliar di rekeningmu, saya akan kasih kamu kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya, perjalananmu ini akan menjadi sangat menantang. Kenapa saya bilang sangat menantang? Karena tidak akan mudah. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya, tidak mustahil. Artinya bisa dilakukan. Bisa, apakah semua orang bisa? Kalau pertanyaannya adalah apakah semua orang bisa? Jawaban mudahnya adalah tidak bisa untuk semua orang. Kenapa? Karena tidak semua orang rela, mau, dan sanggup untuk membayar harganya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada dalam sebuah universe di mana semua orang itu bisa komit, bisa benar-benar fokus pada tujuannya, memiliki determinasi yang sangat tinggi, susah senang tetap mau menjalankan apa yang harus dilakukan, dan mau take action. Kalau kita hidup di dalam universe yang seperti itu, maka semua orang, nggak peduli semiskin apapun kondisinya saat ini, jawabannya adalah bisa menjadi miliarder, bisa punya uang 1 miliar di rekeningnya. Tapi kenyataannya, orang-orang yang sekarang hidupnya lagi kesulitan secara finansial, atau bahasa pasarnya miskin gitu ya, ketika dikasih tahu gimana caranya, mereka lebih cepat bereaksi adalah, emang dia siapa ngajar-ngajarin, emang dia naik mobilnya udah apa, emang dia kekayaannya berapa, tuh kan ujung-ujungnya jualan kelas tuh kan. Nah, seperti itu. Kebanyakan yang seperti itu. Jadi otaknya memang sudah disetting sedemikian rupa sehingga kalau misalnya ada yang sharing, ada yang mau berbagi, padahal dia sudah melakukan, padahal yang sharing sudah melakukan, langsung dijudge yang aneh-aneh. Padahal sebenarnya bukan yang sharing yang aneh, tapi yang mendengarkan yang otaknya aneh. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, tadi balik lagi, saya katakan ini akan sulit, tapi tidak mustahil. Kenapa sulit? Ya balik lagi, kalau kamu sekarang kesulitan secara finansial, uangmu pas-pasan, kamu mungkin pengangguran, maka kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar, kamu adalah anak dari keluarga yang, anak dari bapak ibu yang bukan siapa-siapa juga. Bukan anak konglomerat, bukan anak pengusaha, bukan anak pejabat. Seperti itu. Jadi kita sama-sama rakyat jelata. Nah, sebagai rakyat jelata yang nggak punya apa-apa, mau naik kelas ke miliarder, nggak mudah. Tapi bisa. Nah, kalau kamu nonton video ini sampai habis, saya akan kasih kamu peta jalannya. Sekali lagi, saya akan kasih kamu roadmap-nya. Ini teori, tapi sangat bisa dipraktekkan dan saya sudah praktekkan juga. Saya sudah praktekkan sesuai dengan kondisi dan situasi saya, dan kamu nanti juga bisa mempraktekannya sesuai dengan kondisi dan situasimu. Nah, yang menarik adalah, percaya sama saya, 99% dari yang menonton video ini, yang saya yakin juga rasanya nggak banyak juga, karena ini adalah video edukasi, bukan video entertainment. Udah sedikit yang nonton, yang mempraktekkan, saya rasa tidak akan lebih dari 1%. Tidak lebih dari 1%. Tapi saya percaya, 1% yang praktek, kalau mereka sabar, mereka akan sampai di 1 miliar pertamanya. Mungkin itu kamu, mungkin juga bukan kamu, saya nggak tahu. Pokoknya saya hanya share apa yang saya tahu dalam video ini. Selebihnya itu adalah tanggung jawabmu, tugasmu untuk mempraktekannya. Kalau mau ngobrol sama saya, mau diskusi, silakan DM saya di Instagram saya @gdebp. Kita bisa ngobrol, saya pasti baca DM-mu. Dan kalau kamu nanya, saya akan usahakan, saya akan balas. Dan yang balas saya sendiri. Oke. Kalau sekarang kamu, sekali lagi, kondisinya adalah kamu sekarang lagi duitnya pas-pasan, gaji UMR atau bahkan pengangguran sekalian, ingin punya 1 miliar. Apa yang harus dilakukan? Pertama, yang kamu harus buang jauh-jauh atau yang jangan dilakukan, itu adalah ingin kaya secara instan. Jangan berpikir bahwa suatu hari akan datang keluarga
kaya yang menawarkan anaknya buat dinikahin sama kamu sehingga kamu menikah dengan orang kaya dan kamu hidupnya berubah jadi orang kaya karena nikah sama orang kaya. Jangan berpikir kayak gitu. Kalau itu kejadian, syukuri, itu bonus. Oke, itu bonus, kamu punya karma yang sangat baik. Tapi kalau itu nggak kejadian, jangan menyalahkan orang kaya yang nggak mau ngenalin anaknya ke kamu. Jangan nyalain pemerintah, jangan nyalain elit global, jangan nyalain orang tua. Wah, itu bahaya banget nyalain orang tua. Yang paling penting adalah kamu fokus gimana caranya kamu bisa membangun kekayaanmu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus bagaimana meningkatkan income-mu dulu. Kalau sekarang kamu nggak punya income, gajimu masih pas-pasan, berpikirlah gimana caranya membangun side hustle, income sampingan. Coba mulai merintis bisnis. Kenapa bisnis? Karena kalau kamu sebagai seorang karyawan, kamu mau jadi miliarder, mau punya 1 miliar, bisa, tapi lama banget. Mungkin perlu 20 tahun, 30 tahun. Dan pada saat kamu mencapai angka 1 miliar, value dari 1 miliar saat ini, itu udah beda dengan value 1 miliar nanti. Bisa jadi 1 miliar rupiah 20 tahun lagi, itu setara dengan, mungkin saya nggak tahu, mungkin setara dengan 200 juta saat ini. Kalau sekarang 200 juta misalnya bisa beli apa? Avanza misalnya. Mungkin 1 miliar 20 tahun lagi cuma bisa beli Avanza second, mungkin. Oke, jadi kenapa tidak kita berpikir, kita cari jalan yang tercepat, tapi jangan sampai kita ambil jalan pintas. Jangan sampai mikir gimana caranya cari jalan pintas, tapi kita ambil jalannya, tapi kita cari jalan yang paling cepat. Bukan instan, tapi memang harus dilalui prosesnya. Oke, itu dulu mindsetnya, itu dulu fokusnya. Saran saya, kalau kamu sekarang uangnya pas-pasan, gajinya dikit, apalagi kamu pengangguran, kamu mulailah bisnis yang tanpa modal. Mulai yang tanpa modal, saran saya. Oke? Gimana caranya? Mulai bisnis tanpa modal. Dalam sebuah bisnis, modal paling besar itu adalah untuk produksi. Oke, misalnya kamu mau jualan apa? Kamu mau jualan HP misalnya. Kamu mau jualan handphone. Modal paling besar itu adalah untuk ngebangun pabrik handphonenya. Oke? Lalu kemudian produksi handphonenya itu yang paling mahal. Nah, kalau kamu nggak punya modal, kamu bisa bypass itu semua. Nggak usah berpikir gimana caranya produksi, kamu bisnisin aja handphonenya orang. Gimana caranya? Kalau saran saya, kamu belajar jadi affiliate marketing. Kamu belajar menjadi reseller. Oke, kamu belajar jadi reseller. Ambil barang orang, kamu jualin. Kalau kamu nggak ada modal buat ngambil barangnya dulu, terus kamu jadi reseller, ya udah jadi affiliate aja. Jadi affiliate marketing itu gratis. Gratis. Contoh, saya kasih contoh yang real nih. Jadi saya punya buku, judulnya 69 Strategi Marketing dan Branding. Buku itu sekarang semua penjualannya murni hanya lewat affiliate saja. Oke, murni hanya lewat affiliate. Dan ketika saya lihat affiliate-affiliate yang mendaftar mau ngejualin buku saya, ternyata mereka itu udah punya income yang sangat besar. Mereka udah punya income yang sangat besar sebagai affiliate marketing, entah di Shopee, entah di TikTok Shop. Besar banget. Bahkan ada satu orang affiliate yang mau ngejualin buku saya, ngejualin barang saya, itu mereka udah punya GMV atau gross margin value. Itu udah besar banget, ada yang bahkan sampai 1 miliar per bulan. Sorry, GMV itu adalah gross merchandise value, yang artinya mereka udah jualan 1 miliar per bulan. Bayangin, mereka udah jualan 1 miliar per bulan, anggap aja misalnya komisi 10%. Kalau komisi 10%, artinya dari 1 miliar mereka dapat 100 juta sebagai komisi masuk kantong. Sebulan. Bersih masuk kantong 100 juta. Artinya 10 bulan 1 miliar, asik apa asik banget. Saran saya, kalau kamu sekarang mulai dari nol, kamu nggak punya modal, kamu mulai dari sana. Kenapa? Karena di Indonesia ini udah proven. Proven artinya model ini berjalan. Artinya orang memang banyak sekali yang belanja dari affiliate marketer. Dan iklim ekosistem affiliate marketing di Indonesia itu sudah proven
memang berjalan dan memang bisa dilakukan, dan di saat yang sama ini masih akan growing terus. Kenapa masih growing terus? Karena ini belum mencapai titik tertingginya, ini masih akan growing terus. Ini lagi berjalan, lagi meningkat terus. Jangan sampai ketika udah puncak-puncaknya, para affiliate marketer udah kaya raya semuanya, baru kamu bergabung telat. Oke? Bergabung dari sekarang. Belajar jadi affiliate marketing. Kuasai skill affiliate marketing. Tanpa modal. Kenapa? Barang kamu nggak usah beli. Kamu nggak usah beli. Ada beberapa seller, vendor yang mereka bahkan menawarkan free sample. Kamu bisa minta free sample, kamu bisa jualan, tawarin produk mereka. Mendaftar di media sosial, gratis. Mendaftar di marketplace, gratis. Kamu mau jadi affiliate Shopee, gratis. Kamu mau jadi affiliate TikTok Shop, gratis. Lalu kemudian ketika kamu udah menjadi affiliate, kamu tinggal sebarkan link affiliate-mu. Dimana kalau misalnya contoh, kamu jualan handphone ya. Contoh, di depan mata saya ada handphone soalnya. Lalu kemudian kamu sebar linknya. Orang belanja lewat link kamu. Yang terjadi apa? Kamu dapat komisi. Enak apa? Enak banget. Sesimpel itu. Dan ketika kamu menyebarkan linknya dari mana aja bisa. Kalau kamu misalnya jualan lewat YouTube seperti ini. Pertama, videomu kalau udah didaftarin untuk bisa menampilkan iklan, maka kamu akan dapat income tambahan lagi. Sumber income tambahan. Sumber pasif income tambahan dari iklan. Bayangin, jualan yang biasanya ngebudget buat marketing, ini malah kamu marketing dapat duit. Enak apa? Enak banget. Keren apa? Keren banget. Lalu kemudian kamu jualan di Instagram gratis. Oke, kamu posting di Instagram gratis, taruh di story gratis. Kamu bikin akun, kamu membuat konten-konten yang sifatnya edukatif, kamu kasih value, maka target marketmu akan datang. Dan ketika mereka tertarik dengan konten yang kamu share, mereka akan follow dan menganggap kamu sebagai orang yang expert di bidang tersebut. Misalnya kamu jualan handphone, kamu bikin akun Instagram yang isinya adalah konten-konten mereview handphone terbaru. Kalau misalnya ada error-error di brand tertentu, kamu review dan kamu jelaskan gimana solusinya, gimana memperbaikinya. Maka orang-orang ini, para netizen-netizen akan lihat, wah ini akun Instagram boleh juga nih, infonya keren banget nih. Oke, follow. Dan ketika suatu hari mereka mau beli handphone, mereka cari siapa? Mereka akan cari akunmu. Mereka lihat akunmu, lalu kemudian ketika akunmu, kamu bikin akun kan, bikin konten. Nah di konten itu mempromosikan sebuah merek handphone, mau apapun lah, mau Xiaomi, Oppo, mau Samsung, iPhone, apapun lah. Lalu kemudian kamu masukin link affiliate-mu, kalau beli klik di sini, maka orang-orang itu akan beli di mana? Beli di kamu. Kenapa? Karena kamu dianggap sebagai expert di bidang tersebut. Enak apa? Enak banget. Jualannya gratis. Lalu kemudian promosinya gratis. Apalagi kalau di YouTube udah promosi gratis, dapat income dari AdSense pula. Dan itulah yang namanya digital marketing. Kamu menguasai satu skema ini, kamu akan bisa membangun bisnis dari nol, tanpa modal. Saya udah ketemu banyak sekali affiliate marketer yang tanpa modal, yang awalnya jadi sopir ojek online, di sela-sela nerima tamu, di sela-sela nganter penumpang, dia coba-coba affiliate marketing, ternyata mereka udah menghasilkan 10 juta per bulan, ada yang 15, bahkan ada yang 50 juta per bulan, yang awalnya nobody, bukan siapa-siapa. Tapi karena fokus, komit, mereka terus melakukan, nggak banyak alasan, tapi terus mencoba improve terus, kontennya makin lama makin bagus, kontennya makin lama makin keren, makin menarik. Jadi mereka benar-benar menguasai dan improve terus kemampuan konten marketingnya. Itulah yang akhirnya menjadikan orang-orang yang sukses sebagai affiliate marketer. Sekali lagi, affiliate marketing itu gratis tanpa modal. Dan sudah banyak yang melakukan, sudah banyak yang berhasil. Artinya model ini works. Model ini proven bisa dilakukan oleh siapa saja. Asal mau, asal minat, asal niat, asal komit. Modalnya apa? Handphone wifi. Selesai. Saya rasa kamu udah punya handphone yang tepat, yang cocok. Kenapa ya? Kamu bisa nonton video ini. Dan kamu juga punya akses ke internet, makanya kamu bisa nonton video ini. Tinggal mau nggak menggunakan apa yang sudah kamu miliki untuk diarahkan menjadi income tambahan. Bayangin kalau kamu menghasilkan misalnya 50 juta sebulan untuk sebuah bisnis yang kamu mulai tanpa modal. Berapa lama untuk bisa jadi 1 miliar?
Misalnya kamu masih kerja nih dengan gaji 5 juta. Oke? Kamu kerja gaji 5 juta. Pengeluaranmu maksimal 5 juta dong pasti. Ya kan? Gaya hidupmu pasti 5 juta. Sedangkan side hustle-mu menghasilkan 50 juta per bulan. Artinya dalam waktu 20 bulan kamu akan punya uang 1 miliar. Dan di saat yang sama kamu tetap mendapatkan income dari gajimu. Kenapa? Keren banget. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah kamu harus memulai bisnis sampinganmu sendiri. Dan lalu kemudian dari sana kamu bisa mengakumulasikan kekayaan tanpa meningkatkan gaya hidup. Nah, racunnya itu tuh. Udah punya duit, kadang-kadang traktir teman. Udah punya duit, kadang-kadang wah harus healing dulu ke Bali, melukat dulu di Ubud. Wah, akhirnya itu tabungan habis terus, akhirnya 1 miliarnya nggak tercapai. Tapi kalau kamu merasa gini, saya nggak perlu 1 miliar kok. Saya dengan 100 juta udah cukup. It's okay, keren banget, bagus. Jangan sampai kamu mengejar jumlah tertentu hanya karena ingin jumlah tersebut tanpa ada tujuannya. Itu akan bikin kamu jadi jadi nggak punya tujuan, sayang banget. Lebih baik kalau misalnya kamu cita-cita 1 miliar supaya bisa membantu banyak orang seperti itu. Itu jauh lebih dahsyat dan jauh lebih mulia. Oke, kalau kamu mau naikin income kamu gimana caranya? Saran saya, kamu belajar dari buku ini. Buku ini akan mengajarkan kamu gimana caranya mengubah media sosial menjadi sumber income. Buku ini akan ngajarin kamu gimana caranya kamu bisa punya bisnis sampingan, side hustle, bisnis online hanya dengan modal media sosialmu aja. Semuanya ada lengkap sekali di sini. Mulai dari gimana caranya bikin konten, gimana caranya nyari produk, gimana caranya milih media sosial yang tepat, bikin headline, sampai semuanya storytelling, semuanya diajar di sini. Bahkan sampai gimana caranya menjawab customer lewat WhatsApp, itu diajarin juga cara ngejawabnya gimana. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau beli buku ini, nanti linknya ada di bawah, silahkan diklik. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.